والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الصلاة والسلام على نبينا محمد نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم يجزى فيه كل حسنات وسيئات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul jamaah yang Allah muliakan, segala puji bagi Allah yang memudahkan niat baik, yang menghadirkan kesempatan dan keluangan waktu yang tidak diberikan kepada banyak orang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan waktu yang kita gunakan dalam ketaatan ini sebagai sebuah kesempatan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala wujudkan keinginan kita masuk syurganya Jalla wa ala. Salawat dan salam semoga selalu sampai kepada Rasul yang telah berjuang dengan sepenuh jiwa dan raga hingga sampai kepada umat ini syariat yang mulia yang membebaskan mereka dari perbudakan manusia dan hanya menuntun mereka untuk menjadi hamba Allah Jalla wa'ala. Semoga salawat dan salam itu sampai kepada keluarga beliau, para sahabat dan segenap kaum muslimin yang berada di atas syariat beliau alaihi salatu wassalam. Dalam kitab Al-Kabair, hari ini kita masuk Kabirah Sadis Ashar atau dosa besar yang ke-16, yaitu Syahadatul Zur, kesaksian palsu. Dosa besar yang ke-16 di sini Al-Imam Al-Zahabi Syafi'i rahimahullah membawakan tentang kesaksian palsu. Perlu diketahui ma'asyarul jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kesaksian palsu adalah salah satu dosa yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudarat yang dibawa oleh kesaksian palsu juga sangat besar akibatnya. Betapa banyak orang yang kehilangan haknya dikarenakan adanya kesaksian palsu. Betapa banyak masalah itu muncul karena sebab kesaksian palsu. Dan betapa banyak kebencian, permusuhan, pertikaian, bahkan putusnya hubungan silaturahim itu karena kesaksian palsu. Dan bisa jadi kesaksian palsu ini membuat seseorang tersebut tidak berharga di hadapan masyarakatnya. Makanya syahadatul zur, kesaksian palsu, sangat dibenci di dalam agama ini, yaitu agama Islam. Kalau kita lihat sejarah manusia, bahkan orang-orang Romawi sendiri, mereka sangat benci kepada siapapun dari pejabatnya, dari rakyatnya yang bersaksi dengan kesaksian palsu. Sehingga siapapun yang bersaksi dengan kesaksian palsu di tengah-tengah mereka, maka akan dihukum dengan hukuman yang berat. Dan agama kita Islam, agama yang sempurna, agama yang syamil, yang mencakup segala hal untuk kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Agama kita adalah penawar bagi setiap penyakit yang ada. Di antara penyakit yang ada penyembuhnya di dalam Islam, yaitu adalah penyakit syahadatul zur, kesaksian palsu, yang disebut oleh Nabi SAW dengan serius. Nanti akan kita sebutkan hadisnya bahwa dia adalah dosa besar. Islam memperingati umatnya, memperingati penganutnya untuk menjauhi kesaksian seperti ini. Di sini kita lihat beliau membawa ucapan syahadatul zur, kesaksian palsu.
Kesaksian palsu artinya atau definisinya adalah segala kesaksian yang menyelisihi hakikat. Segala kesaksian yang menyelisihi hakikat, yang akibatnya menzalimi pihak yang lain atau merubah kebenaran menjadi kebatilan. Menzalimi pihak lain, merubah kebenaran menjadi kebatilan, dan merubah kebatilan menjadi kebenaran di mata manusia. Di mata manusia. Maka hal ini disebut dengan syahadat az-zur. Az-zur bahasa lainnya adalah al-kadzib, yaitu kebohongan. Jadi di antara kesaksian palsu adalah kesaksian yang muatannya adalah kebohongan. Nah, kita lihat di sini Al-Imam Az-Zahabi di awalnya beliau membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam penggalan surah Al-Furqan ayat 72, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat ibadur rahman, tentang sifat-sifat hamba Allah yang spesial, yaitu walladzina la yashhaduna zur, dan hamba-hamba Allah yang spesial itu adalah hamba-hamba yang tidak melakukan persaksian palsu, tidak memberikan kesaksian palsu. Dan ini ayat ini memberikan indikasi bahwasanya seorang yang memberikan kesaksian palsu dia sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak masuk golongan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak masuk orang yang didekatkan dengan Allah Rabbul Ula. Padahal Allah menyifati dirinya dengan sifat rahmah, menyebut dirinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang maha pengasih, mengasihi hambanya, maha penyayang, menyayangi hambanya. Tetapi Allah yang maha penyayang ini ternyata menjauhi hamba yang memberikan kesaksian palsu. Karena orang-orang yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang disebut dengan golongan Allah Subhanahu wa taala, adalah mereka yang segala ucapannya adalah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan realita. Sifat orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mengatakan kebenaran walaupun itu pahit hakikatnya, pahit rasanya. Walladzina la yashhaduna az-zur, orang yang memberikan kesaksian palsu adalah orang-orang yang mementingkan kenikmatan sesaat di dunia demi dianggap baik oleh manusia, demi dianggap indah oleh manusia, tetapi dia lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang mencatat kedustaannya tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya Alim, Maha mengetahui. Allah As-Sami'ul Basir, Maha melihat dan Maha mendengar. Maka di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir, teliti dalam segala hal. Maka di sini ketika Al-Imam Az-Zahabi membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yashhaduna az-zur, dan orang-orang yang masuk dalam golongan orang yang spesial adalah orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, berarti orang-orang yang memberikan kesaksian palsu adalah orang-orang yang dapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang dapat murka, itu indikasi bahwa amalan tersebut adalah amalan yang dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita lihat sejarah kaum muslimin dalam hal ini, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus atau mengirim surat kepada gubernur-gubernurnya, kepada karyawan-karyawannya, bahwa siapapun yang didapatkan atau siapapun yang didapati dia melakukan kesaksian palsu, kata Umar, maka cambuklah dia 40 kali. Subhanallah. Ini keputusan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya kesaksian palsu tidak ada hukumnya, tidak ditetapkan di dalam dalil-dalil, tapi ini istihad dari seorang pemimpin untuk memberikan efek jera. Bahkan bukan hanya diberikan cambuk, bukan diberikan pukulan 40 kali pukul saja. Bahkan Umar mengatakan, kenalkan orang ini di tengah-tengah masyarakat bahwa dia adalah seorang yang suka memberi kesaksian palsu, sehingga masyarakat tidak menerima saksinya. Manusia tidak menerima persaksiannya.
Bahkan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh cucu beliau, yaitu yang diriwayatkan oleh Ali bin Husain, bahwasanya Ali bin Abi Talib menghukum orang yang memberikan kesaksian palsu dengan orang ini dibawa kepada keluarganya. Misalnya si A, dia memberikan kesaksian palsu, dibawa kepada keluarganya, kemudian dikasih tahu ke keluarganya, ini pendusta, ini pemberi kesaksian palsu. Kemudian diarah di tengah-tengah masyarakat, dikatakan, diiklankan, diumumkan bahwa fulan pemberi kesaksian palsu. Maka ini efeknya adalah asalnya seorang muslim itu dia ditutup aibnya. Asalnya demikian. Seorang mukmin itu kesalahannya kita pendam. Tetapi ketika dalam masalah ini kita lihat Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ternyata mengenalkan orang ini di tengah-tengah masyarakat agar orang tahu bahwa ini adalah pemberi kesaksian palsu. Maka ini adalah sebuah indikasi dari beliau-beliau ini radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya dalam masalah ini kita tidak boleh pendam. Kalau kita dapatkan si fulan atau si fulana suka memberi kesaksian palsu, nasihati dia. Kalau kita tidak punya wewenang untuk menghukum, kemudian ingatkan orang dengan bahayanya itu. Bahkan tidak jarang orang yang suka memberikan kesaksian palsu ini menggunakan sumpah. Maka hal ini nanti masuk dalam pembahasan yaminul ghumus, kesaksian yang menenggelamkan, yang insyaAllah akan dibahas berikut-berikutnya. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi membawakan dalil berikutnya di halaman sebelah. Di dalam asar beliau menyebutkan, diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan isnad yang dhaif, ya, yaitu disebutkan bahwa kesaksian palsu menyamai syirik. Ini tidak benar otomatis. Kesaksian palsu tentu di bawah syirik. Terlebih di sini beliau disebutkan oleh pentahqiq, peneliti hadis ini di sini, Syekh Muhyiddin Mistu, bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Tetapi walaupun demikian, kita lihat Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang dibawakan selanjutnya oleh Al-Imam Az-Zahabi, surah Al-Hajj ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fajtanibur rijsa minal awthan wajtanibu qaul az-zur." Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhi olehmu perkataan-perkataan dusta. Di antara perkataan dusta adalah kesaksian dusta. Oke, hadis tadi hadis yang dhaif ketika menyebutkan bahwa kesaksian palsu sama dengan syirik. Hadisnya dhaif sesuai dengan keterangan peneliti hadis. Tetapi kalau kita lihat ayat ini Al-Hajj ayat 30, maka kita akan dapatkan betapa buruknya ucapan dan kesaksian palsu, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kaum muslimin untuk menjauhi berhala-berhala yang najis. Najis secara apa ini? Maknawi. Karena kalau berhala itu terbuat dari patung, terbuat dari kayu, kayunya tidak najis. Tetapi apanya yang najis? Sifatnya yang najis. Nah, di sini kata Allah Subhanahu wa taala, jauhi berhala-berhala itu dan jauhi perkataan yang dusta, kesaksian yang dusta. Allah gandengkan ucapan dusta, kesaksian dusta dengan berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Ini menandakan bahwasanya keburukan kesaksian palsu, berkata dengan perkataan palsu, pembelaan-pembelaan palsu. Maka hal ini adalah sesuatu yang sangat besar karena digandengkan dengan berhala-berhala yang disembah oleh kaum musyrikin. Maka ma'asyiral jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil seperti ini harus kita pahami. Memang berbeda antara menyembah berhala dengan kesaksian palsu. Memang berbeda antara orang yang berbuat syirik dengan orang yang memberikan pengakuan-pengakuan palsu. Tetapi ketika digandengkan seperti ini ada sebuah indikasi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengandengkan bahwasanya di sana akan ada orang-orang yang menghalalkan zina, menghalalkan, kemudian disebutkan di situ menghalalkan musik. Musik digandengkan dengan zina, menunjukkan bahwasanya musik ini adalah salah satu dosa besar di hadapan Rasul alaihi salatu wassalam.
Nah, di sini pun sama. Ucapan dusta, persaksian dusta digandingkan dengan berhala-berhala yang disebut najis oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah juga ingin mengatakan bahwasanya sifat seorang yang suka memberi ucapan dusta, kesaksian palsu, itu adalah sifat yang najis, tidak pantas dimiliki oleh seorang mukmin, tidak pantas dimiliki oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, mesti diperhatikan, beliau membawakan hadis, la tazulu qadama syahid az-zuri yawm al-qiyamah hatta tajiba lahu an-nar. Subhanallah, ini mengerikan sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadrak beliau terhadap Sahih Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba, atau tidak akan bergeser kaki seorang pemberi kesaksian palsu pada hari kiamat hingga dipastikan dia masuk neraka, atau hingga dipastikan neraka baginya. Artinya gini, di hari kiamat nanti ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan manusia dari kubur, kemudian manusia berkumpul di mahsyar yang ditetapkan oleh Allah Rabbul Ula, di situ semuanya terdiam, semuanya berdiri, di mana kaki mereka menginjak tidak seinci pun mereka itu bergeser, tidak 1 senti pun mereka itu bergeser. Dalam hadis lain disebutkan sampai ditanya tentang 4 perkara: usianya, hartanya, ilmunya, masa mudanya. Dalam hadis ini disebutkan seorang pemberi kesaksian palsu tidak akan bergeser kakinya sampai dipastikan neraka baginya. Subhanallah. Artinya dia tidak akan merubah letakkan kakinya di padang mahsyar itu kecuali setelah dapat keputusan bahwa dia adalah penghuni neraka. Subhanallah. Dia berdiri di matahari yang begitu dekat dengan kepalanya, dengan begitu banyak keringat yang membasahi dirinya, dan bisa jadi dia termasuk orang yang tenggelam dengan keringat tersebut. Kemudian ternyata keputusannya adalah dia sebagai penghuni neraka. Sebelum diberikan kitab, sebelum dihisab, ini masih di mahsyar, tidak bergeser kakinya kecuali telah ditetapkan baginya neraka. Subhanallah. Dalam riwayat lain, syahiduz zur la tazulu qadamahu hatta yujibullahu lahum an-nar. Seorang yang memberi kesaksian palsu tidak akan bergeser kedua kakinya sampai Allah wajibkan kedua kaki itu atau diri orang itu masuk ke dalam nerakanya Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam masalah ini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sekali keburukan-keburukan. Makanya para ulama menyebutkan sesungguhnya sepantas-pantasnya ucapan yang diazab, kalau kita lihat kesimpulan ucapan ulama, adalah orang yang memberikan kesaksian palsu. Misalnya dia kalau ngomong dusta, ini dosa jelas, dosa. Tapi kalau kesaksian berarti kan ada pembelaan dan ada penuduhan. Yang ini dibela, yang itu dituduh. Dia bersaksi, kesaksiannya harusnya memberikan keselamatan bagi yang benar, menjatuhkan hukuman bagi yang salah. Tapi karena dia merubah kesaksiannya, atau dia bersaksi dengan tidak sesuai realita, dengan kesaksian palsu, maka akhirnya yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar, yang bersalah bebas, yang benar dihukum. Maka hal seperti ini lebih pantas dia untuk dihukum daripada orang yang sekedar mengucapkan ucapan dusta. Ucapan dusta mungkin sehari-hari kumpul, berbicara dengan rekannya, berbicara dengan temannya, tapi kesaksian tentang hak dan sebagainya. Maka hal ini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun kesaksian palsu tersebut, maka dia adalah paling pantas untuk diazab orang yang melakukannya dengan azab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan beberapa kesimpulan beliau tentang Al-Kabair ini atau syahadat az-zur ini, dosa-dosa yang buruk yang dilakukan oleh kesaksian palsu. Pertama kata beliau, saya memberikan kesaksian palsu telah melakukan banyak dosa besar, di antaranya pertama kata beliau, dia membuat dusta
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 28, "Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab." Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang melampaui batas lagi pendusta. Nah, jadi di sini Al-Imam Zahabi menyebutkan bahwasanya orang yang melakukan kesaksian palsu telah melakukan dosa yang begitu banyak. Pertama, dia berdusta. Karena realita dari kesaksian palsu adalah dusta itu sendiri. Dan subhanallah, ya, subhanallah, kalau kita lihat ayat ini mengajarkan kepada kita konsep hidayah. Apa konsep hidayah dalam ayat ini? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam sunnahnya, sunnah di sini maksudnya adalah sunnatullah, di dalam penciptaannya Allah Subhanahu wa taala tersebut hanya akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang jujur. Kita lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam sejarahnya, beliau membenci Nabi SAW sebelum masuk Islam, membenci Nabi SAW. Tapi kalau kita lihat latar belakang Umar bin Khattab, beliau tidak membenci dakwah Nabi. Umar tidak membenci dakwah Nabi. Umar cuek dengan kedatangan Nabi, dia tidak ganggu Nabi asalnya. Cuman yang Umar tidak setuju saat itu adalah kenapa setelah Muhammad ini berdakwah ada perpecah belahan di antara keluarga. Ayah dengan anak berselisih, ibu dengan anak saling berpisah dan sebagainya. Ini yang tidak disukai oleh Umar. Tetapi Umar suka dengan kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Berbeda dengan Amr bin Hisham alias Abu Jahal. Dia dari awal benci dengan kebencian yang menumbuhkan kedustaan-kedustaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara Umar dengan kebenciannya dia tidak berbuat dusta. Kalau kita lihat doanya Nabi alaihi salatu wassalam, ketika Nabi mengatakan, "Allahumma a'izzal Islam bi ahadi rajulain ahabba ilaik." Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang kau sukai, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Siapa yang dipilih? Umar bin Khattab. Kejujurannya jemaah. Karena di sini Allah sebutkan Allah enggak berikan petunjuk kepada orang yang melampaui batas lagi pendusta. Jadi kalau kita punya sifat semena-mena, kalau kita punya sifat kedustaan, dengan itu tidak akan sempurna hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah tersebut melekat kepada tempat yang suci, kepada hati yang bersih, kepada jiwa yang tidak ada sifat semena-mena, dan kepada watak yang tidak suka berdusta. Kembali kepada pembahasan di sini, Al-Imam Zahabi menyebutkan bahwasanya dosa yang pertama yang dilakukan oleh orang yang memberikan halapan palsu atau kesaksian palsu adalah dia berdusta. Dalam sebuah hadis, dan hadis ini hadis yang dhaif, yutba'ul mu'min ala kulli syai'in laisa al-khiyanah wal kadhib. Seorang mukmin diciptakan dengan segala kecenderungan tabiat, tapi bukan tabiat berkhianat dan dusta. Hadis yang dhaif. Kasih keterangan di situ. Dosa yang kedua, kata Imam Az-Zahabi, kata penulis, dosa kedua yang dilakukan oleh orang yang memberikan kesaksian palsu adalah orang yang bersumpah palsu menzalimi lawannya dengan kesaksian palsu tersebut. Menzalimi lawannya, dan ini buruk sekali jemaah. Sifat kezaliman ini bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi, hadis qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku, kata Allah, haramkan kezaliman itu pada diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram pada kalian. Jangan kalian beraniaya dan jangan kalian berbuat zalim. Subhanallah, Allah telah tegaskan ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Di saat di hari kiamat, di atas titian sirat yang lebih tajam dari pedang, lebih tipis daripada rambut, kau butuh cahaya, kau butuh penerangan, kau butuh lentera. Kalau yang kau bawa adalah kezaliman demi kezaliman, kegelapan yang ada. Salah satu dari kegelapan yang muncul itu karena sebab kesaksian palsu.
karena dia berbuat zalim kepada lawannya, sehingga dia mengambil hartanya, merobek kehormatannya, bahkan bisa merenggut nyawanya. Dan ini terjadi di muka bumi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kezaliman yang menggunakan kesaksian palsu adalah seburuk-buruknya kezaliman, menandakan orang ini lemah sekali. Orang berbuat zalim itu sudah tanda bahwa orang itu pengecut. Apalah lagi kezalimannya diiringi dengan kesaksian palsu. Kemahiran dia berkata, kemahiran dia berucap-ucap, menyampaikan kalimat dengan mimik rupa dan wajahnya, sehingga orang percaya dengan kesaksian yang dia berikan padahal palsu. Dengan itu dia zalimi orang, dengan itu dia ambil harta orang, dengan itu dia robek kehormatan orang, bahkan nyawa orang ditumpahkan darahnya. Ini adalah kehinaan di atas kehinaan. Ketiga, kata Imam Zahabi, orang yang bersumpah itu menzalimi orang yang dibela dengan kesaksian palsu. Karena orang yang bersaksi ini ada orang yang dia dibela, ada orang yang dituntut. Nah, tadi orang yang dituntut itu dizalimi dia dengan apa? Dia memberikan kesaksian palsu sehingga orang yang harusnya dibela ini dituntut dia. Nah, kebalikan di sini, orang yang salah, yaitu orang yang dia bela, padahal orang itu salah, sebenarnya dia bukan memberikan keuntungan kepada orang yang dia bela, tetapi dia memberikan pembelaan tersebut dengan bahasa yang lain, dia menzalimi orang tersebut walaupun orang itu dimenangkan oleh dirinya saat itu. Orang yang bersumpah itu dengan sumpah yang palsu, dengan kesaksian palsu, dia menzalimi orang yang dia bela dengan kesaksian palsu itu. Apalah artinya sebuah kemenangan, namun itu berasaskan kecurangan. Karena dengan kesaksian palsu itu, orang yang bersaksi mendatangkan harta yang haram baginya. Maka orang yang menang padahal harusnya dia kalah, dengan sumpah palsu, dengan kesaksian palsu dia menjadi dapat harta. Harta itu adalah seakan-akan dia mengunyah api neraka. Dia masukkan ke dalam perutnya. Kemudian dia mengambilnya karena kesaksian palsu tersebut. Maka hal itu wajib mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW menegaskan tentang hal ini. Nabi SAW tidak mengingkari beliau manusia. Beliau enggak tahu yang gaib kecuali yang diberikan beritanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qadaitu lahu min mali akhi, fala ya'khudhu fa inna ma aqta'u lahu qita'atan min nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang aku putuskan, misalnya nih ada fulan dan fulan berhukum kepada Nabi. Nabi enggak tahu yang gaib. Maka Nabi berikan keputusan fulan menang padahal seharusnya fulan kalah. Kata Nabi SAW, siapa yang aku putuskan menang dalam sebuah sengketa, dalam sebuah permasalahan tanpa hak, yang ternyata keputusanku itu salah, kata Nabi. Siapa yang aku putuskan dia menang sehingga dia mendapat harta saudaranya, kata Nabi, maka janganlah dia mengambilnya. Walaupun itu keputusanku, kalau itu salah, jangan diambil. Karena sesungguhnya itu berarti aku memberinya sepenggal azab dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau keputusan Rasulullah yang salah. Bagaimana dengan selain Rasul alaihi salatu wassalam? Kemudian yang keempat, kesalahan yang dilakukan oleh orang yang melakukan kesaksian palsu. Kata Imam Zahabi, orang yang memberikan kesaksian palsu berarti telah membolehkan sesuatu yang diharamkan. Telah membolehkan sesuatu yang diharamkan dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak dilanggar, yaitu berupa harta, darah, nyawa dan kehormatan. Dalam Islam itu seorang muslim diharamkan melanggar batasan ini, diharamkan mengambil harta orang lain tanpa hak, menumpahkan darah tanpa hak, merusak kehormatan tanpa hak. Nah, orang yang memberikan kesaksian palsu berarti dia telah membolehkan yang diharamkan ini. Maka ini kebencian besar. Orang yang membolehkan yang haram itu berarti dia membantah hukum Allah dan seperti dia membuat hukum sendiri. Dan orang seperti ini dia mendekati sifat orang-orang kafir. Mendekati, saya tidak sebutkan dia kafir, tapi dia mendekati sifat orang-orang yang kafir.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kehormatan seorang muslim. Kullul muslim 'alal muslim haramun maluhu wa damuhu wa 'irduhu. Setiap muslim atas muslim lainnya itu haram dalam hal hartanya, dalam darahnya, dalam kehormatannya. Enggak boleh darahnya ditumpahkan tanpa jalan yang benar. Tidak boleh hartanya diambil tanpa hak. Tidak boleh kehormatannya dirobek dan dicabik kecuali dengan restu dan syarat yang dibenarkan oleh syariat. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemberi kesaksian palsu dia adalah orang yang membuat hukum sendiri padahal hukumannya milik Allah Subhanahu wa taala. Dia menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Menumpahkan yang tidak boleh ditumpahkan, mengambil yang tidak boleh diambil. Merobek sesuatu yang harus dijaga. Maka orang seperti ini dosanya besar di hadapan Allah Jalla wa Ala. Dan dalam hadis penutup di sini Al-Imam Az-Zahabi membawakan hadis yang menegaskan tentang buruknya kesaksian palsu. Kata Nabi SAW, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Kata Nabi, maukah kalian aku kabarkan tentang apa saja dosa besar itu, atau apa saja dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar itu. Kata Nabi SAW, al-isyraku billah. Pertama adalah syirik kepada Allah. Wa uququl walidain. Kedua adalah durhaka kepada orang tua. Kemudian kata Nabi SAW, ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur. Kemudian selanjutnya adalah ucapan dusta dan kesaksian palsu. Famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Nabi SAW terus mengulangi ucapan palsu, kesaksian palsu, ucapan palsu, kesaksian palsu, sampai kami berharap seandainya Rasulullah diam lebih baik, karena mereka kesian dengan Rasulullah SAW. Mengulangi terus. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ketika Nabi mengucapkan bahwa dosa besar itu syirik kepada Allah, ketika mengucapkan bahwa dosa besar itu adalah durhaka kepada orang tua, Nabi dalam kondisi bersandar. Bayangin ya, dalam kondisi bersandar. Ini saya bersandar. Ketika mengucapkan, ketika ingin menyampaikan bahwa termasuk dosa besar adalah ucapan dusta dan kesaksian palsu, Nabi bangkit dari bersandarnya. Dan Nabi mengatakan, ala wa qaulu zur wa syahadatu zur, ala wa qaulu zur wa syahadatu zur. Terus Nabi bangkit dari bersandarnya mengatakan, dan termasuk dosa yang paling besar adalah ucapan dusta, kesaksian palsu, ucapan dusta, kesaksian palsu. Terus sampai perawi mengatakan, kami berharap Rasulullah diam karena kami sudah paham maksudnya. Kami kasihan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tindakan beliau yang tadi bersandar ketika mengucapkan tentang syirik saja beliau itu bersandar. Kemudian mengucapkan durhaka kepada orang tua, beliau masih bersandar. Tapi ketika mengucapkan ucapan dusta dan kesaksian palsu, Rasulullah tidak bersandar untuk menegaskan bahwa hal ini diremehkan oleh manusia, padahal dia dosa besar. Ada jiwa, ya, jiwa itu terkadang condong kepada kesyirikan. Ada sebab-sebabnya. Jiwa tersebut kadang ada egoisme sehingga menuntun untuk durhaka. Tetapi jiwa itu benci untuk berdusta. Jiwa itu tidak suka untuk memberikan kesaksian palsu. Makanya Nabi SAW tadi bangkit dari bersandar beliau, menegaskan bahwa hal ini dianggap remeh, padahal hal ini dosanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat keburukan dari kesaksian palsu ini, tadi Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan tentang orang yang melakukan kesaksian palsu melalui minimal 4 dosa itu. Di sini saya akan ingin sebutkan bahwasanya orang yang melakukan kesaksian palsu, ya, orang yang melakukan kesaksian palsu, dia telah melakukan atau meraih keburukan-keburukan yang begitu banyak. Ini tambahan ya dari Al-Imam Az-Zahabi tadi. Ini boleh diletakkan dengan poin kelima dan seterusnya. Yaitu keburukan selanjutnya yang didapati oleh orang yang melakukan kesaksian palsu adalah bahwasanya dia melanggar fitrah dirinya. Dia melanggar fitrah
dirinya. Ini bisa diletakkan di poin kelima. Maksudnya bagaimana dia melanggar fitrah dirinya, yaitu dia tahu bahwasanya dusta, bersumpah, bersaksi palsu itu dibenci oleh jiwa, enggak disukai oleh fitrahnya. Tetapi ketika dia melanggar hal itu, berarti dia melanggar fitrahnya, merusak kesucian jiwanya dan menjadikan dirinya sebagai orang yang rusak fitrah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal-hal yang menakjubkan bahwasanya setiap insan itu, setiap manusia itu, Allah Subhanahu wa taala jadikan pada dirinya tersebut sebuah sikap yang tidak suka melakukan kerusakan asalnya. Tetapi kalau kita lihat orang yang memberikan kesaksian palsu, berarti dia melanggar sifat benci kepada kerusakan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini berarti fitrahnya telah dilanggar oleh dirinya. Kemudian yang selanjutnya, di antara buruknya orang yang bersaksi dengan kesaksian palsu adalah dia akan hina di pandangan manusia. Dia akan menjadi hina di hadapan pandangan manusia. Dia akan menjadi orang yang remeh di tengah-tengah manusia ketika ketahuan bahwa dia adalah orang yang memberikan kesaksian palsu. Dan ketika seorang membela yang salah, menyalahkan yang benar dengan kesaksian palsu, dia harus bayar dengan harga dirinya turun di tengah-tengah manusia, maka ini adalah khusranun mubin, kehinaan yang sangat jelas, kehinaan yang sangat tidak pantas. Ada sebuah ucapan yang menyebutkan, kalau seandainya dengan kejahilan engkau menguasai dunia, dengan kejahilan engkau kaya, dan dengan kecerdasan engkau miskin, janganlah engkau memilih jadi orang yang jahil. Saya ulangi, ada ucapan berbunyi seperti itu, kalau ternyata dengan menjadi orang yang jahil engkau kaya, dengan menjadi orang yang bodoh engkau menguasai dunia, dan dengan menjadi orang yang cerdas engkau menjadi miskin, jangan sampai hal itu membuat engkau ingin menjadi orang yang jahil. Walaupun seandainya kaya tapi miskin, kalaupun kaya tapi miskin, ya, kalaupun ternyata berakal tapi miskin, itu jauh lebih baik, ya, jauh lebih baik, ya, karena hakikatnya adalah bukan pada apa yang dimiliki dari perbendaharaan dunia, tetapi bagaimana realita untuk menghadapi antara maslahat dan mafsadah. Nah, di sini orang yang memberikan kesaksian palsu, ternyata dia rela menjatuhkan harga dirinya demi untuk menaikkan, menurut dia, kalau saya membela pihak yang berpunya ini, artinya orang yang saya bela ini dia memang salah, tapi dia kaya, dia punya jabatan dan sebagainya. Kalau saya bela dia, pasti saya akan menjadi terhormat. Padahal hakikatnya apa? Hina di hadapannya. Itu realita yang ada. Siapapun, ya, yang berani melanggar kebatilan, maka dia akan menjadi orang yang batil. Dia akan berpakaian dengan pakaian yang batil. Maka hal ini sulit. Makanya kalau diterapkan di sebuah negeri hukum-hukum Islam, orang seperti ini adalah orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat. Kemudian yang selanjutnya, poin selanjutnya, di antara keburukan yang didapatkan oleh orang-orang yang melakukan kesaksian palsu adalah disebutkan oleh para ulama, dia itu adalah sebagai orang yang tidak punya kepercayaan diri. Dia orang yang tidak punya kepercayaan diri, sehingga dia membela yang salah, menyalahkan yang benar karena tuntutan pihak yang ingin dia bela padahal orang itu salah, atau dengan tuntutan dia ingin mengikuti apa kata orang banyak, apa kata orang kuat, apa kata pejabat, apa kata orang kaya, sehingga dia tidak punya prinsip dalam hidupnya. Dia adalah orang yang tidak percaya diri, dia adalah orang yang tidak punya pegangan hidup, sehingga ketika dia memberikan harapan palsu lagi. Nah, kesaksian palsu, ya, ketika dia memberikan kesaksian palsu,
maka itu menandakan rendahnya dirinya tadi itu, dia enggak punya kepercayaan diri, sehingga hilang dari dia itu sebuah sifat ketenangan jiwa. Jiwanya itu gamang. Saya ini benar, harusnya belanya benar, tetapi kan si fulan lebih terhormat, lebih punya jabatan, lebih kaya. Akhirnya jiwanya gamang, enggak punya keteguhan jiwa. Sehingga apa? Sehingga sebab dari tidak percayanya diri, sebab dari gamangnya jiwanya, tidak karuan jiwanya tersebut, menjadikan azimahnya dia, azimah itu adalah tekadnya dia, menjadikan tekadnya dalam kebaikan itu hilang. Jadikan tekadnya itu hilang. Harusnya seorang tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'u, semangat atas hal yang bermanfaat. Tapi karena dia melihat sana, melihat sini, maka akhirnya dia menjadi orang yang tidak punya pendirian, dan akhirnya dia menjadi orang yang tidak memiliki sebuah pendapat yang bisa dia pegang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini, beberapa perkara tadi cukup menjadikan kita bahwasanya seorang hamba tersebut harus menjauhi kesaksian palsu walaupun menguntungkan dia di dunia dengan tanda kutipnya. Selayaknya seorang muslim menjadikan angan-angannya dan cita-citanya, menjadikan maksudnya terus berada dalam ketaatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ridhan nas ghayatun la tudrak, wa ridallah ghayatun la tudrak. Kata orang Arab, ridhan nas ghayatun la tudrak, wa ridallah ghayatun la tudrak. Kalau terjemahan saya begini, ridho Allah adalah sesuatu yang tidak boleh abaikan. Ridho Allah sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Ridho manusia sesuatu yang tidak boleh diangankan. Ridho manusia itu jangan kau angankan. Berangan-angan manusia ridho tidak mungkin. Ridho manusia jangan kau angankan, ridho Allah jangan kau abaikan. Maka hal ini penting kita dalam prinsip hidup. Seorang tersebut harus tahu bahwasanya kesaksian palsu yang dia berikan di dunia akan menjadikan malaikat, akan menjadikan tubuhnya, tangannya, lisannya akan bersaksi untuk menghujat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya seluruh kebaikan itu terkumpul pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi manusia-manusia yang buruk. Menjauhi manusia-manusia yang buruk. Bukankah kita mendengarkan hadis Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda buruknya Islam seseorang, dia menyibukkan dengan hal yang tidak bermanfaat. Dan di antara hal yang tidak bermanfaat adalah teman yang buruk. Karena itu dikatakan dulu oleh orang-orang bijak bahwasanya orang berakal itu, dia tidaklah melangkah kecuali langkahnya tersebut ada unsur kebaikan. Tidaklah dia melangkah kecuali ada unsur kebaikan. Itu kata orang bijak. Kalau langkah kita adalah menggugurkan pahala, memanen dosa, maka apa yang kita harapkan ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Wa adbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha, dan iringilah dosa yang sudah terlanjur dilakukan dengan kebaikan, semoga kebaikan itu menghapus dosa itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bermuamalah dengan manusia dengan muamalah yang baik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Asy-Syafi'i atau Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan sebuah ucapan, man lam ta'ussuhu taqwa fala izzalah. Siapa yang merasa tidak mulia dengan takwa, maka dia tidak akan meraih kemuliaan.
Siapa yang merasa dia tidak mulia dengan takwa, maka dia tidak akan meraih kemuliaan. Kemudian ada seorang mengatakan, likulli syai'in idza dhayya'tahu iwadun wa laysa Allah in dhayya'ta min iwadin. Subhanallah. Ini kata yang sering saya ucapkan. Segala sesuatu kalau engkau tinggalkan karena Allah, akan ada gantinya yang lebih baik. Segala sesuatu yang kau tinggalkan karena Allah, akan ada gantinya dengan yang lebih baik. Tetapi tidak ada yang bisa menggantikan Allah sebesar apapun sesuatu itu. Maka muraqabah, merasa diawasi, mengetahui bahwa Allah itu Sami'un Alim, Maha mendengar, Maha mengetahui, Al-Basir Al-Khabir, Maha melihat dan Maha teliti, adalah salah satu cara untuk menjadikan kita orang-orang yang jauh dari kesaksian-kesaksian palsu. Saya kira cukup di sini pelajaran kita dalam Al-Kabair dalam sesi materi di hari ini. Semoga Allah berikan taufik menjadikan kita orang-orang yang membela kebenaran, menjadikan kita orang-orang yang menghinakan kebatilan, dan menjadikan kita orang-orang yang dibimbing dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kepada jalan-jalan keridhaan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada ya? Tutup ya? Ada? Assalamualaikum Ustaz. Salam, silakan. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana bila seseorang yang membuat kesaksian palsu karena dia dalam tekanan atau ancaman seseorang dan itu membuat dia harus berbohong? Iya, itu saja. Ya. Bagaimana dengan seorang yang membuat kesaksian palsu ketika dia dalam tekanan? Ini bukan kasus Alfamart kan ya? Nah, bagaimana dengan seorang yang memberikan kesaksian palsu dalam tekanan? Begini konsepnya ya. Konsepnya asalnya kesaksian palsu itu haram. Asalnya kesaksian palsu itu haram. Sebagian para ulama mengatakan haram selamanya, dan sebagian lagi mengatakan adalah kesaksian palsu itu diberikan keringanan, artinya dibolehkan di keadaan yang maslahatnya lebih besar daripada keburukan kesaksian palsu itu. Artinya kesaksian palsu kan dosa besar. Kapan dia boleh? Menurut sebagian ulama tadi, misalnya adalah kalau dengan dia tidak memberikan kesaksian palsu, maka orang yang tidak bersalah tadi akan dibunuh, maka saat itu boleh. Artinya ada hal yang lebih besar yang perlu dia selamatkan. Tapi kalau tekanannya tersebut hanya hal yang tidak berkaitan dengan nyawa, tidak berkaitan dengan darah, misalnya misalnya contohnya apa? Misalnya mungkin hartanya dia ambil, maka itu bukan hal darurat. Jadi hal yang darurat dalam Islam itu adalah hal yang membahayakan keselamatan jiwa orang tersebut. Jadi dilihat tekanannya sejauh apa. Tapi kalau tekanan tersebut ternyata membahayakan pihak yang tidak bersalah, maka di saat itu dia memberikan kesaksian palsu, tetapi saat itu juga dia harus banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hal ini dia telah melakukan sesuatu yang asalnya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dilihat ya kadar tekanannya, tidak dalam semua hal. Dan ingat tadi, darurat dalam syariat kita adalah sesuatu yang bisa menjadikan orang tersebut kehilangan nyawanya, atau kehilangan kehormatannya, atau kehilangan akalnya dan sebagainya, dibuat gila dan sebagainya. Maka hal ini
diperhatikan. Bisa dipahami ya? Bisa Ustaz, terima kasih Ustaz. Siap. Ada lagi? Ada lagi Ibu? Kalau nggak ada, lanjut. Siap. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kesaksian palsu itu sudah merajalela. Kalau itu dalam hal ini seorang tersebut dia punya sikap minimal dia jangan sampai menjadi orang yang berpihak kepada pemberi kesaksian palsu. Okelah dia tidak memberi kesaksian palsu, tapi jangan dia berpihak dan jangan berteman dengan orang seperti itu. Kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalil. Seorang tersebut berdasarkan agama teman dekatnya. Dalam artian bagaimana teman dekatnya, begitulah penilaian orang terhadap dirinya. Maka jangan sampai realita yang ada di tengah masyarakat kita, terlebih di zaman yang kita terkadang perlu waktu lama untuk mengetahui realita, maka dalam hal seperti ini kita biasakan diri kita dengan ucapan-ucapan yang benar. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari ucapan-ucapan yang salah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.